Setiap awak 1000 sedekah dimasukkan ke kota infak. Berapa banyaknya awak kini? 1000 seorang masuk ke kota infak. Barang tak kumpul piti sebulan. Kami tidak jamaah musajid Siko dan Ustaz Indah, jamaah musajid dari Al-Fatihah. Jadi setiap kita yang tingkatkan di masjid, di musala mana rumah kita berdekatan, kita ramaikan. Jika bersedekah itu nampak rancak pagi lo. Sudah salat subuh atau ke masuk musajid kota infak, kadang-kadang kan ada dilaki orang di dindiam ke keluar masuk sekali. Tercatat itu sebagai amal jariah. Jadi biasakanlah hijrah itu kemenangan di zaman Nabi, dan di zaman Nabi sekemenangan hijrah. Hendaknya di zaman kita ini juga kita menjadi menang. Kurang taat awak salat berjamaah, setelah tahun baru kau semakin taat lagi. Itu orang yang menang. Kalau tidak ada perubahan, Pak, itu semua orang senang. Orang senang itu bergerak. Paduannya tadi 1, 2. Kalau di Padang di mobil ini saya di angin, lawasa baju di Padang. Bila kali pada suatu kok, nah sidang kesidang lagi kalau ketia awak dari Honono pas bau kami awak sudah senang. Ya, tapi lah kawan tak langsung sedang kesidang. Jangan seperti itu kita beragama. Kalau sekarang masyarakat yang tinggal di sekitar Masjid Al-Jihad misalnya sudah menyelesaikan program membangun rumah panti asuhan, ya kan? Lah selesai itu lah anak panti, lah donatur, ada rumah makan tiap pagi yang lima, makan nasi ke sini. Kalau berhasil lah buat program lain. Apa? Rumah tahfiz. Pak, kan awak tak sadonya sekolah agama, Pak. Tak sadonya awak mengaji fikih. Ya kan? Infak yang terkumpul musajid awak rancang dipergunakan untuk mengaji fikih bertahap. Pertama, yang tidak akan bisa hilang di dalam hidup kita pasti basuh melaksanakan jenazah setelah nama. Tidak satu orang pandai terus pandai tak belajar. Ambil pengalaman jadi itu salah ibu orang. Dikolah sepakai di makan ibu buat. Papa, ibu-ibu nak kecil Pak RT, Pak RW. Kita jadi kapal naik, ada kecil namanya tentang itu kerajaan siang. Kerajaan mencabir kapan memandian mai, do banda kerajaan orang siang saudara. Pekerjaan orang Muslim yang berada di sekitar itu, dia fardu kifayah. Bali boneka bali kain kapan, pelajari urut-urutan pelajarannya. Akhirnya nanti kita tidak terfokus. Kalau mati orang produksi, Pak, ada di suatu kampung, ibu tu sedang pandai memandian seorang. Abe kau ibu tu mati lah, siapa? Jadi diadakan pelajaran khusus pelaksanaan jenazah, banyak program-program yang membuat masyarakat kita yang beragama Islam ini benar-benar tahu bagaimana dalam Islam itu melaksanakan semua kewajiban. Nah, salah saya itu dibuat program seperti itu terus. Kalau kita bersama-sama tak ada tak bisa.
Nah itu sudah sebab negari waktu punya adat, ya kan? Ingin orang raja adat, kita pelajari dulu sama-sama. Semuanya terprogram, sehingga masyarakat kita ini tidak ketinggalan menurut dunia maju sekarang ini dan tidak taimpi agama dek kemajuan. Kalau bisa awak serupa itu berubah ke nama itu Pak, itu tandanya awak menang dalam hijrah dari tahun ke tahun. Ya kan seperti yang saya katakan tadi, tidak akan semua kita bertemu dengan tahun baru hijrah. Sejak pagi tadi Pak sampai ini antara para ulama mati sedunia. Seluruh dunia orang mati dari Pak. Setiap detik agiliran awak bila nak tahu tak? Di Musaji kami gini Pak tempat tinggal itu ada hari sinan membeli tanah. Ianya lah umur sekitar 60 ya gini. Jualan mengaji se-Asia Tenggara untuk tingkat wartawan se-Asia Tenggara. Abang tuan kami yang membeli tanah, membeli rumah dari rumah kami. Kalau rumah kami itu perunas Pak, dicicil, bila lama saya sebelum dicicil perutang, perumahan perutang. Alah selesai dicicil perunas perumahan lalu lunas. Apa Ustadz dan Santi yang baca Quran itu membeli tanah sinan? Akhirnya apa-apa nanalun bisa mengaji dulu lah bisa mengaji Pak. Tapi hilang malu. Banyak orang Islam pun agak pandai mengaji dulu Pak. Ana maunya tahsin Al-Quran. Ada program itu. Sebab belajar tidak ada batasnya kecuali nanti. Selama hidup ada waktu untuk belajar. Kalau kita mau belajar terus. Akhirnya Pak kami itu Pak lawannya bacaan Al-Quran dan kurang tape tape karena ada guru mempelor. Jadi setiap orang disuruh membaca di dalam ada guru itu tak sama dengan wirid yasin kan bunyi kumbang itu sebenarnya. Serangkai membaca saja ada orang menyimak. Itu sebab kepanjangan. Ada nama itu sekecilnya. Dia tak pandai ngaji saja pakai wirid yasin. Tak satu yang ngaji dah. Jadi mengaji itu berganti-ganti. Alasannya wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Apabila dibacakan Al-Quran, dengar dan diam. Awak mendengar zaman diam tu bisa menyimak bacaan kawan nan salah biko de peloan. Tunggu nak boleh serangkai mengaji depan. Serangkai mengaji tu Pak tak tentu nak kena simaan. Kalau ada perubahan kita seperti itu, ya kan, satu jamaah masjid misalnya 400 orang, ada program tahsin tu 200 orang lalu alun pandai alun tape bacaannya, 100 orang tak pandai tak pandai baca Quran. Ada pelajaran itu bisa pandai. Dia mau mudah menandoinya Pak. Ada musaji kalau nyopai takziah berganti-ganti apa aku baca Quran. Misalnya gini yang ada orang mati baca Quran. Besok haji besok apa hari itu berikut. Tiba gilirannya lama ya. Alasannya aku pendek suara galuh di Selemo itu antar so. Sebenarnya pandi yang mengaji. Ndak angok pendek suara nak sampai itu. Kalau kita menutupi ketidakpandaian kita dan tidak mau belajar lagi, ayo pandilah sampai mati.
Lebih-lebih belajar Al-Quran, Pak. Rasanya kok yang bawa Masari belajar bahasa Inggris. Bahasa Quran tu Pak, kalau bari dia teh nyoba bacaan. Kok ta dia teh ta. Bahasa Inggris Pak, tulisannya one, bacanya one. Pengicu apa? Al-Quran tidak. Semua orang kalau mau mempelajari bisa. Jadi di tahun 44 Hijriah ini, di bidang apapun agama kita ini, kita semakin maju enggak. Jangan diandalkan saya Ustaz kalau ika ditanya, jangan sampai betua. Bertanya lah ke Ustaz, nak tentu dah. Kok dapat Pak tinggi lo ilmu dari Ustaz tu? Bukan sombong, belajar terus bisa Pak. Contoh, masih banyak orang lagai-gai serupa mau kini Pak. Tak tentu dia orang yang boleh menikahkan, orang yang boleh menikahi. Padahal telah diturunan ayatnya. Bertanya aja, baru tanya tak mau aja, tak mau membaca ayat itu. Di mana tu? Di surah An-Nisa. Ada 7 balai macam orang yang tak boleh dinikahi. Kalau nak kita baca-baca ayat itu tak dipelajari. Oh, ambo nak dari sekolah agama Ustaz, Al-Quran itu bahasa Arab. Sekarang sudah dialih bahasakan. Malah ada yang perkataan. Kini tafsir Al-Quran itu ada perkataan. Lakumnya bagi kamu fi pada nyo cara-cara. Sebenarnya orang yang pemalih berjalan. Kita tidak di pesantren, kita tidak di sanawiyah, ya kan? Bisa belajar untuk mempermudah membaca tafsir Quran, nyo tafsirkan, nyo ma'anakan perkata sekarang. Jadi kalau lah beraja tu anak tak muah tu kepala. Jadi maksud hijrah itu bergerak di dalam agama, semakin bertambah ilmu, semakin bertambah ketaatan, semakin baik akhlak. Kami hidup kami merasa Pak Ustaz banyak yang kami pikir, anak lah sekolah, anak lah kuliah, cucu lah mengaji, tak telaki di kami ni. Kerana kami ibarat kabawa padati Ustaz kudu lah bangkak lu kopi baban adonyo kadielo le. Tak teraki berajar. Memang yo tu Pak. Itu mengkocape awak disuruh nikah. Supaya awak takut je berwarna alape. Orang gini kan banyak talek-talek nikah. Nikah umur 40. Lalu tamai dia mati, tamai anak dia mati. Ini memang macam itu. Awal pensiun serupa boleh tahun, 5 tahun pensiun. Ada juga anak SD lah, kan dia payah tu. Secara lahiriah teorinya. Kalau ada anak orang segai ambo gua, ya kan? Tapi bininya gak muda, bisa anak. Cuma anak pun sampai sekolah ayah, kalau mati. Tapi kalau sama gaeknya 70 je 60 je beranak yo tu buah saleh. Buah saleh ko kena lesui dengan tuo kena ada mana. Benda idiot. Ini apa? Tu aja je. Merasa Pak itu tidak jadi alasan. Bangsa ini tidak jadi alasan untuk memperbaiki agama kita. Sibuk juga tidak menjadi alasan. Kira-kira mana sibuk malaikat jawab. Ada malaikat disuruh oleh Allah membagi rezeki
Nampak kepandaian malaikat itu. Dan itu lagi aja. Sibuk malaikatnya. Tapi dia tidak lupa zikir kepada Allah. Itu malaikat. Awak tak sesibuk malaikatnya. Macam ibu-ibu tu sudah letak nak sore itu, ya kan, sudah memasak, ya kan, lari sokok di bawah tuduang sambal. Awak nak mandi sudah salat asar, duduk saja menjaga TV, ya kan, membaca buku. Abiku suami pulang, ya kan, hujan-hujannya balik keraja, dibujuk saja pantun. Sinai anak rantiku Pariaman menangi adik saja tadi tagak di pintu mencari muda hujan-hujan. Itu diambil dua sekali. Disuruh hanya malah badan tu diboyang kopi dan suruh pada rumah makan tadi. Josaka mulanau dia garam seketek ya Allah. Sana nak kena tinggal awak. Ikut suami pulang awak bangun jari yang gigi balado. Mabih badan dah muah bandak kau ini je lain. Lari bu, ya tak. Kaum muslimin para jemaah yang terhormat, jadi tidak ada alasan banyak cobaan, banyak musibah, sibuk mengurus dunia, tidak ada alasan untuk tidak memperbaharui iman, meningkatkan takwa, merubah diri kepada yang lebih baik dari masa-masa yang lalu. Kalau kita bisa begitu, maka hijrah kita dari tahun ke tahun itu namanya hijrah orang yang menang. Tapi bertambah jelek iman kita dari itu, berarti kita kalah dalam hijrah. Tidak sama kita dengan Rasulullah. Rasulullah setelah hijrah ke Madinah, ibu-ibu dan bapak-bapak sudah sembahyang Jumat, barabui orang membawa makan. Ya kan? Kemudian beliau persatukanlah di Madinah itu orang dan menunggu namanya orang Ansar. Orang yang datang dan hijrah dari Makkah namanya Muhajirin. Nan nyobao kesinan tak ada rato karena awak sedang dikajak kapie. Ada nyobao iman. Karena imannya itu mantap, walaupun dia tak punya harta, tiba di Madinah tapi tiba warato kayaknya. Orang Madinah nalah bayi mantu kayo-kayo kira. Kawan-kawan kami yang datang dari Mekah, yang hijrah ke sini, walaupun tidak membawa harta, kebun korma kami 15 hektar, 7,5 hektar untuk kami dan 7,5 hektar untuk saudara kami yang datang dari Mekah. Walaupun iman senang bawa ke sana, tapi tiba senang ganti ya Allah juarato. Nyogara seorang kayo senang membagi rato ke bagi dua. Binatang ternak kami onta dan kambing puluhan ribu ekor. Separuhnya untuk saudara kami yang datang dari Makkah, separuhnya untuk kami. Bini kami, bini enggak. Baru kau membagi bini. Jadi orang yang hijrah ke Madinah itu tidak cemas. Karena apa? Sudah diganti hartanya oleh Allah. Jadi kalau kita beriman bapak-bapak, kemudian meningkat keimanan kita itu, segala problem yang datang kepada kita akan diangkatkan oleh Allah kembali. Dan kalau tidak diangkat, di belakangnya pasti ada hikmah. Bu, membawa kepai mengaji kamai itu apa iman urun curang. Tapi dibawa pulang menaki. Jadi di balik pendakian pasti ada penurunan, di balik musibah ada nikmat, di balik kaji ada tetal dua. Itulah kajian kita dalam rangka mempersiapkan diri menunggu tahun baru yang hampir datang. Saya doakan Bapak Ibu yang datang malam kini
diberi kesempatan oleh Allah bertemu dengan tahun baru, iman baru, takwa baru, semangat baru. Jangan menambah bini yang pelihara adalah anak-anak do. Banyak bini banyak boleh. Dua sebini pak, tidak cukup pitih memelanjoi banyak. Dia dapat pantunnya dapat lain. Kok lain ya? Indah. Tidak dapat lah. Ada tunjukan. Kapi pai indah bagulo dibuai orang batu sangka. Hidup pai bini bego akhirnya lalu disuruh tinggal. Kau disuruh kau ni nak apa? Lain banyaknya jemaah nak membuat naik. Kau suruh tinggal. Kalau ada yang salah bu dari penyampaian ambo kapak kaibu selaku manusia, ambo mohon dimaafkan. Lede jemaah mudah. Subhanaka Allahumma Rabbana wa bihamdika Allahumma ghafirli asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Inye wali negari, inye jorong, Bapak Ketuakan, pemuka adat dan agama, semoga kita selalu lebih taat kepada Allah. Amin. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.